Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Aditya Uli Albab dengan NIM A11 2023 15093. Baik, kali ini saya akan mengerjakan final project dari komputasi awan, yaitu tentang availability cloud storage berbasis container OSS Train Docker Swarm dengan NFS atau Network File System. Oke, kali ini yang pertama-tama, nah langsung saja untuk VM-nya ketiganya udah aktif, yaitu ada Content Manager, Worker 1 dan juga Worker 2. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita cek dulu apa sih Worker apa sih yang aktif di Content Manager. Nah, di sini ada HTTPD, ada Swampy, ada Traffic, dan WP Stack. Nah, supaya lebih ringan, jadi kita hapus dulu nih untuk HTTPD dan juga WP Stack-nya. Karena kita akan kosongkan ruang buat nanti install NFS-nya. Oke, HTTPD sudah kita hapus. Lanjut kita ke WP Stack. Oke, sudah, kita coba cek lagi dan tinggal Swampy dan juga Traffic-nya. Oke, setelah itu kita juga akan menghapus uh, image Docker image-nya dan volume di masing-masing VM supaya lebih ringan. Sorry, jadi tadi setelah aku cek sini kopinya padahal di sini strap volume-nya harusnya 2 ya, tapi di sini kopinya 1. Nah, seperti ini. Kita hapus untuk di workernya. Oke, sangat gede banget ya. Ini kita juga hapus untuk di worker duanya. Wait, catat klik. Oke, di worker 1 worker 2 udah kita kosongkan untuk image-nya, tinggal yang ini di manajernya. Oke, setelah semuanya kosong kita lanjut, kita install untuk NFS kernelnya. Kita tinggal copy saja di manajernya dan enter. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita buat home containernya. Kita sudo mkdir. Oke, setelah itu kita sudo nano etc exportnya. Oke, paling bawah sendiri kita kopikan ini home container. Setelah itu kita Ctrl O, Ctrl X, yes, ntar. Oke, kita lanjut ke sudo export fs. Kita ekspor, kita enter. Oke, dan kita restart ke NFS kernel servernya. Oke, tidak ada error. Kita coba cek lagi deh. Sepertinya tadi sudah benar. Oh, sudah benar.
Oke, next kita lanjut ke worker satu sama worker 2. Kita install NFS common di worker satu dan worker 2. Oke, kita install. Kita tunggu sampai proses installernya selesai. Oke, udah selesai. Kita install juga untuk di worker 2-nya. Oke, sambil menunggu yang worker 2 selesai, kita buat mount point-nya. Untuk di worker satunya, kita buat sudo home containernya. Setelah itu kita mounting ke manajernya tadi dengan cara seperti ini, sudo mount IP dari manajernya, terus home container. Oke, setelah itu kita coba cek apakah dia sudah berjalan apa belum untuk mountingnya. Dan sudah berjalan ya. Di sini ada home container, dia udah jalan. Oke, kita lakukan sama pada worker 2. Di sini udah selesai untuk proses installernya. Setelah itu kita buat mount point-nya. Pertama-tama kita buat home containernya dulu. Setelah itu kita lanjut mounting ke home containernya. And then kita coba cek apakah dia udah termounting apa belum ke manajernya. And then dia udah ke mounting ya ke manajernya ini di 192.16856.10. Oke, berarti untuk worker 1 sama worker 2-nya sudah berhasil ke mounting ke manajernya. Oke, kita next ke proses selanjutnya. Oh ya, kita lakukan juga FS step, nano FS step di masing-masing worker 1 dan juga worker 2-nya. Oke, kita lanjut ada yang kelupaan tadi untuk kita edit nano etc FS step-nya. Kita copy, pastikan di worker 1 sama worker 2-nya. FS step. Nah, ini kita ke bawah, kita isi dengan ini default NFS default, paste, kita Ctrl X, yes, kita, oke, setelah itu kita sudo mona. Oke, tidak ada error, aman untuk worker 1. Kita lanjut ke worker 2. Sama, kita lakukan sudo nano fast step, kita edit. Oke, lalu kita taruh di bawah sendiri untuk ininya, mountnya, NFS default no. Oke, kita Ctrl X, yes, enter, dan kita mount dan aman. Oke, untuk worker 1 sama worker 2-nya udah selesai. Kita lanjut balik lagi ke manajernya, dimana kita harus membuat container onload, yaitu ada file sama MySQL-nya. Oke, kita buat clear dulu kali ya biar kelihatan. Oke, udah berhasil dibuat, dan ini untuk MySQL-nya. Oke, dan kita lanjut, kita masuk ke home container onload-nya.
Oke, setelah kita masuk, kita edit on-cloud YAML-nya. Oke, di dalam ini kita isikan dengan kode yang sudah diberikan tadi, saya gabungkan pakai Gemini. Kita tinggal paste aja di sini. Oke, Ctrl X dan kita Ctrl X. Yes. Bentar. Oke, kita coba cek deh. Oke, mana ya? Oke, next proses. Setelah itu kita deploy dari on-cloud-nya. Kita sudo docker stack ls deploy on-cloud on YAML. Kita tunggu dia baru creating sampai prosesnya selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, kita coba cek apakah eh, konten yang kita buat itu udah ada dan udah aktif juga. Nah, untuk on-cloud sudah berhasil dibuat. Oke, setelah itu kita lanjut pointing subdomainnya, subdomain host. Kita ke terminal baru. Lalu kita copy ini saja sudo nano etc/host. Masukkan password. Oke, dan untuk di sini kita tambahkan dari on-cloud komputasi awan masih kita tambahkan ini saja, kita copy. Oke, setelah itu kita save saja. Kita Ctrl X. Yes. Oke, kita coba cek deh. Ya udah ketambah. Oke. Dan untuk proses selanjutnya kita cek, kita tinggal lihat klik ini. On-cloud-nya masih belum jalan ya. Oh, masih preparing ya. Kita tunggu sampai on-cloud-nya sudah running. Kita skip aja. Weh, sorry. Tadi ternyata kenapa on-cloud-nya nggak jalan. Ternyata untuk naming dari hostnya itu tadi awalnya komputasi awan. Sekarang udah saya ganti K dan sudah jalan juga ya untuk on-cloud-nya. Kita keluar dulu ini. Kita kembali ke sini. Oke, kita masukkan username-nya yaitu admin dan juga passwordnya Udinus 2025 Jaya. Pin, kita tunggu dan loginnya berhasil. Oke, di sini kita ada dokumen, ada ini on-cloud dan juga foto. Kita coba nambahkan upload sebuah file ya di sini ya. Apa ya? Ini ada logo Dinus. Kita coba tambahkan dan sudah muncul. Kita juga bisa buka di sini. Oke. Nah, di bagian sini kita juga bisa menambahkan sebuah user. Nah, tinggal kita ketiknya aja misal Aditya, emailnya misal ini. Oke, untuk proofnya biarin aja, kita langsung create dan sudah muncul ini ada Aditya, Aditya ya. Oke, selanjutnya kita akan cek yaitu proses apakah jika kita matikan dari kontainer worker satunya ini kita matikan, apakah dari kontainer worker 2-nya itu akan membackup dari kontainer worker 1. Oke, kita coba matikan dari worker satunya dulu. Sudo power off. Oke, will power off now. Kita cek di swampit-nya. Dia masih aktif di sini. Nah, udah down.
Oke, kita cek dari ini, dia mulai preparing untuk membackup dari kontainer worker satunya. Kita tunggu sampai proses runningnya, proses preparingnya selesai. Oke, setelah menunggu beberapa menit, akhirnya dari on-road-nya dia sudah running di worker 2. Berarti untuk kontainer worker satu jika dimatikan berhasil di-backup oleh kontainer worker 2. Ini juga on-cloud-nya sudah running semuanya. Sekarang kita coba cek untuk yang kedua, yaitu kita hidupkan kontainer worker satunya, kita gantian matikan dari worker 2-nya. Oke, kita hidupkan dulu. Oke, sudah hidup. Kita remote saja dari sini. Kita lakukan sudo power off untuk worker 2. Kita enter. Oke, dia sudah mati. Oke, dia down. Apakah dia bakal membackup dari on-cloud-nya yang tadi? Ini sih belum running ya. Kita skip saja saat dia sudah mulai preparing dan juga running. Oke, and then ini juga di container worker satu sudah selesai running semuanya, berhasil, dia berhasil membackup dari worker 2 ketika sedang down. Ini ya. Untuk tasnya, servisnya dia juga udah running semuanya. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.